Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, pecinta Wijaya Trading tentunya. Di hari ini Jumat 7 Oktober 2022, di mana pada malam hari nanti akan ada jadwal news yang banyak ditunggu trader-trader dunia, ya termasuk teman-teman trader dari Indonesia, yakni akan dirilis news yang namanya NFP, ya, yang akan mengumumkan data. Di sana ada data tenaga kerja non pertanian, kemudian ada eh, data pengangguran dan sebagainya. Dan ini tentu akan cukup berdampak yang besar, bahkan ketika sudah terbentuk nanti ada pergerakan yang signifikan, maka bisa berlanjut hingga malam hari, ya, hingga artinya sampai bahkan dini hari pun masih bisa berlanjut berjalan dan bisa jauh lebih panjang, ya, dan itu sering terjadi sehingga nanti ketika sudah cukup kuat, ya, kita lebih baik monitor. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengikuti di sana, maka lebih baik kita hindari. Jam 19.30 menjadi waktu yang nanti banyak ditunggu teman-teman. Sehingga nanti di jam 19.30 pastikan clear transaksi kita sebelum kita melihat dan menunggu hasil dari rilis berita yang ada untuk menjaga kehati-hatian kita. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk entry jelang news dirilis, maka tentu lebih baik kita tunggu sampai berita itu dirilis sampai selesai. Kita nanti akan standby di 30 menit sebelum berita dirilis, sehingga kita akan mencoba untuk mengamati, memberikan peluang atau memberikan titik entry di sana. Kemudian kita bisa lihat bagaimana nanti dampak yang ditimbulkan atau bagaimana hasil dari rilis news itu, kemudian seperti apa pengaruh terhadap pergerakan candle. Kita lanjut nanti untuk berita, kita akan bahas nanti malam, ya, di jam 19.00, ya, nanti kita akan live bersama teman-teman yang hari kemarin mungkin mengikuti pembelajaran, hari ini mungkin ada sedikit pending di awal di jam-jam rilis berita, setelah itu baru dilanjut. Baik, kita kembali ke pergerakan pasar untuk hari ini, ya, karena pergerakan masih cukup kecil. Kita akan coba untuk review, kita akan evaluasi yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Dimulai dari posisi pertama, ya. Dimulai dari kita menempatkan buy stop-nya. Di awal kita fokuskan untuk buy-nya hingga berada di area biru ini, ya. Mungkin teman-teman masih ingat ketika kita mengawali analisa, kemudian kita tempatkan atau kita tentukan level pentingnya atau level kunci di atas dan di bawah. Di sana ada level support resisten dulu. Ada level support resisten, kemudian pergerakan di tengah, sehingga kita manfaatkan space yang ada di sana. Kita manfaatkan space yang kosong untuk entry point. Maka kita menempatkan buy stopnya di 17.21 dengan target utamanya di area 17.27. Karena ini cukup panjang,
maka kita bisa kembali pada target kita masing-masing dalam satu transaksi. Ya, karena bisa jadi memang kalau target kita cukup panjang 500 sampai 700 itu bisa jadi tidak tersentuh memang ya. Karena itu silakan ambil yang realistis yang biasa kita lakukan sehingga kita akan bisa segera mendapatkan keuntungan yang ada. Dari buy stop di sini sempat bergerak satu candle ini cukup besar ya, sekitar 3 candle sampai 380-an dan di puncaknya sampai di 400 sekian. Dan ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi. Bahkan target harian kita sudah hampir tercapai di sana. Kemudian yang kedua ada sell stop ya. Kenapa tidak kita gunakan limit di atasnya ya? Karena ini kita memetakan jauh sebelum pergerakan ini ada. Yang sell stopnya kita tempatkan tentu bukan tanpa alasan, kita menempatkannya setelah di bawah harga terendah untuk saat yang kemarin ya. Kemudian di candle panjang belum tersentuh, baru candle selanjutnya ini sempat tersentuh ya. Ini naik dulu, kemudian turun ya. Baru tersentuh di sini, setelah itu sempat naik sekitar 250-an, kemudian kembali turun, sempat naik, masih di batas yang wajar. Ketika naik masih berada di batas yang wajar dan selanjutnya ada pergerakan ke bawah. Nah, sekitar 300-an sekian. Meskipun targetnya belum tercapai, sekali lagi untuk target pribadi kita mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ada mungkin mentargetkan 200, ada mentargetkan 300. Bagaimana kalau mentargetkan lebih tinggi? Kalau kita mentargetkan lebih tinggi, siap kita lebih lama exitnya. Yang kedua, siap ruangan yang cukup untuk nanti ketika market ada koreksi. Sehingga jangan buru-buru di close kalau marketnya lagi koreksi. Koreksi berapa, batas resiko berapa, kita harus sudah siapkan di sana. Makin besar target, makin besar pula ruangan kita untuk menyediakan ruangan untuk market ini bergerak berbalik atau koreksi, sehingga tidak selalu tersentuh stop loss kita atau batasan resiko kita. Kemudian selanjutnya di limit di bawah ya, kita menempatkannya di level di bawah limit di sini. Dan kita perkirakan pergerakan hariannya sekitar ini ya, sampai di 1694. Namun demikian di perjalanan waktunya ternyata tidak sampai menyentuh di harga itu. Sehingga hanya bergerak seperti ini. Naik dan turun kembali, naik lagi. Kita sampaikan emas per kilo kecil masih sempat bergerak naik. Minimal karena pergerakannya kecil kita perkirakan tidak terlalu tinggi juga. Ya, dan dikembalikan ke posisi seller ya itu biasa saja ya. Yang terpenting dari dua sisi kita bisa manfaatkan, baik naik maupun turun tidak menjadi masalah ya. Karena bukan kita tebak-tebakan, karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk bisa taking profit. Dari pergerakan yang ada ini naik dan turunnya ini saya perkirakan ini hampir sama, sehingga punya dua kekuatan yang hampir sama ini nanti akan tarik menarik ya. Walaupun secara umum kalau kita lihat ada kecenderungan akan bergerak naik lagi, ada kecenderungan untuk bergerak naik lagi. Kita masih di posisi yang seperti kemarin, ada level di sana, kemudian di sebelah kiri juga ada level di sini. Minimal dua level ini kita jadikan sebagai area uji. Ketika market masih bergerak di dalam, maka selalu dia akan naik turun di situ ya.
Kemudian di area konsolidasi ini nanti pasti ada ledakan, pasti ada gerakan atau market yang bergerak lebih kuat di sana. Ya, tidak tahu kemana pergerakannya, tetapi kalau dari histori sekarang ini yang lebih dekat ke bawahnya, lebih dekat ke bawahnya, ya hampir sama sebenarnya, cuma lebih dekat ke bawah. Sekali lagi kalau kita melihat histori, ini cenderungnya masih bergerak ke atas dan ini di posisi yang datar, bisa jadi nanti akan kembali naik seperti ini. Jadi kita akan lihat ya, fokus utama kita adalah di tren sebelumnya, kemudian konsolidasi, balik lagi, naik lagi ya. Jadi kalau kita tarik garis, bantunya seperti ini. Nah, pergerakan seperti ini dan akhirnya nanti bisa berpotensi balik lagi ke atas. Ya tentu kita uji dulu di level supportnya ya. Kita lebih memberikan atau kita lebih perkirakan akan bergerak ke atas, hanya saja tentu melalui berbagai fase nantinya, minimal melewati level retracement-nya atau area koreksinya, kemudian melewati level di atas atau resistennya, baru nanti akan lebih kuat ke atas ya. Jelang news dirilis jam 19.30, kita lihat di historinya, nanti kita perhatikan kemana kira-kira kecenderungannya akan terlihat di situ nanti ya. Kalau misalkan mau turun, dia akan mulai terbentuk pergerakan ke bawah. Kalau mau naik akan terbentuk pergerakan ke atas. Meskipun kecil akan tampak di situ. Baik, untuk sementara sebelum news dirilis ini kita akan menempatkan titik entry kita ya, buy dan sell-nya di mana, sehingga masih ada peluang untuk kita dapat untung dulu. Ini mumpung lagi pagi, mumpung masih pagi ya, kita tempatkan yang kecil di sini, kemudian yang atasnya di sini, taruh di sini ya. Oke, di antara ini dia akan bergerak ke bawah, target kita di sumbu yang bawah sekitar 200 atau di sisi yang bawah di sini ini sekitar 17.05. Kalau kita ukur dari titik entry sekitar 400 masih ada peluang. Sementara yang di atas sama, di atas ini ada sumbu-sumbu banyak ini, kita targetkan di 300 hingga 400 saja di sana. Ya, di atas ada banyak peluang, di bawah pun ada banyak peluang. Masih ada peluang untuk kita bisa taking profit sebelum news dirilis. Sehingga kita bisa masuk duluan ini ya. Ini di buy stop di 17.13.76 ya. Kita bukan untuk tebak-tebakan, tetapi tentu kita mengutamakan bagaimana pergerakan running harganya yang lebih dominan itu kemana, baru kita nanti tempatkan. Meskipun tetap kita antisipasi di sisi yang berlawanan. Sehingga nanti tidak perlu harus satu arah, tidak penting kita marketnya ini mau kemana ya. Yang penting kemanapun kita ikuti. Ya, ada peluang, ada petunjuk dan kita bisa taking profit di sana. Yang di bawah kita tempatkan sell stop di 1709.66. Oke, sekali lagi sudah kita sampaikan targetnya tadi, kemudian di atas juga batasan resiko, belajar kita menempatkan ya, sejauh mana kita bisa menahan tingkat kecemasan kita, seberapa banyak batasan resiko yang kita siap untuk korbankan atau kita relakan untuk kita buang. Itu saja yang paling penting, sehingga kita tidak hanya menunggu, kita tidak hanya percaya pada orang lain, di angka itulah nanti stop loss-nya, di angka itulah nanti take profit-nya. Karena kita punya keputusan, kita punya kebijakan sendiri untuk menentukan seberapa jauh target yang ingin kita capai.
Bisa jadi mungkin di awal 600 tapi ternyata kondisinya sulit. Ya kita ternyata harus close di 300. Bisa jadi target stop lossnya kita batasi di angka 500, tetapi di kondisi yang tidak memungkinkan atau bahkan kondisinya yang betul-betul sudah mulai berbalik, kita bisa close lebih awal. Lebih baik kita rugikan di awal daripada nanti sudah terlanjur lebih banyak lagi, akan membuat kita menjadi semakin berat untuk kita lepas close rugi kita, atau minimal ketika masih kecil tidak terlalu sakit hati ketika kita buang kerugian kita. Tentu menutup kerugian itu juga bukan tanpa alasan, harus banyak pertimbangan di sana. Dari sisi teknikal, dari sisi pertahanan, dari sisi kemampuan dana kita. Ya, biar kita nanti lebih bebas untuk menempatkan posisi-posisi berikutnya yang lebih potensial. Kemudian dari sisi bawah ya, dari sisi bawah karena kita fokusnya ke buy, maka kita sementara tempatkan untuk koreksinya di sini. Ya, terlalu jauh. Kita tempatkan dulu koreksi di sini ya. Sell limit di 17.19.41. Yang di bawah ini kita tempatkan koreksinya di sini ya. Buy limit di 17.01.24. Oke, ini aja dulu. Diingat, pending order ini hanya berlaku sampai 30 menit jelang news. Setelah itu kita hapus semua kalau tidak tersentuh. Selanjutnya nanti kita akan melakukan analisa ulang di jam-jam 19.00 waktu Indonesia Barat, dan menit-menit terakhir kita akan menempatkan posisi yang baru untuk kita menyambut atau memanfaatkan peluang jelang news dirilis. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu di nanti malam dengan waktu 30 menit jelang news dirilis. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.